Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suharsya Putro. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester saya dari mata kuliah PAB, yaitu pemrograman aplikasi bergerak. Laporan ujian ini mengenai pembuatan aplikasi mobile untuk ujian secara mobile digital dengan menggunakan Python 3. Oke. Jadi di sini ada main.py sebagai file utama untuk menjalankan sebuah aplikasi. Jadi di sini dari line 1 sampai line 5 itu adalah import sebuah file yang telah saya buat, modul-modul yang telah saya buat dari nomor 2 sampai 5, seperti buat file, tambah soal, baca soal, dan ujian. Lalu di line 7 merupakan poin awal untuk mengakses fitur Android dari Python. Lalu dari line 11 sampai line 14 yaitu adalah merupakan membuat dialog pilihan menu. Jadi user itu dapat memilih menu-menu yang ditampilkan. Lalu line 16 itu merupakan untuk menampilkan dialog dan mengambil input dari si pengguna atau si user. Lalu ada line 18 yaitu choice. Choice di sini merupakan mengecek pilihan pengguna. Apakah pengguna ini telah memilih salah satu opsi dari dialog yang telah saya buat. Lalu di sini ada line 20 yaitu if choice 0 buat soal. Jadi di sini mengeksekusi berdasarkan pilihan si pengguna. Jadi ketika user memilih choice buat soal ini, maka dia akan mengarahkan ketampilan buat file yang ada di file buat file. Oke. Lalu yang ke-21 itu if choice 1 tambah soal. Sama kayak tadi, misalnya user memilih pilihan tambah soal, maka dia akan diarahkan untuk menambahkan soal. Lalu ada if choice 2 yaitu baca soal. Jadi si user itu akan diarahkan ke tampilan soal-soal yang telah dibuat. Lalu ada mulai ujian. Jadi di sini si user akan memulai ujian dari soal yang telah dibuat tadi. Lalu ada pilihan keluar yaitu if choice 4, maka si user akan keluar dari si aplikasi ini. Nah, lalu di line 34 if name, main itu adalah baris untuk memastikan bahwa fungsi si menu utama ini hanya akan dipanggil jika script dijalankan secara langsung, bukan ketika import sebagai modul. Oke, lalu di sini ada file baca soal. Jadi yang di line 4 itu seperti tadi, untuk menjalankan poin awal fitur Android dari Python. Lalu di line 8 itu meminta si user menginput nama file yang telah dibuat. Di line 11 itu mengecek pengguna apakah membatalkan input atau tidak. Dari line 11 sampai line 13. Lalu line 16 itu adalah mengambil file yang telah dibuat dari si user. Lalu di line 20 sampai 22 itu mengecek apakah ada file yang diinput oleh si user. Kalau tidak ada, maka memunculkan file tidak ditemukan. Lalu di line 25 sampai 26 itu membaca dan menampilkan isi file. Di line 29 itu adalah
nampilkan dialog daftar soal. Lalu di line 30 itu menampilkan button untuk menutup si dialog ini. Di line 31 itu memunculkan dialog sound. Selanjutnya ada file buat file.py. Di line 4 seperti tadi untuk menjalankan awal fitur mengakses fitur Android dari Python. Di line 7 sampai di line 7 itu adalah untuk membuat file baru. Di line 9 itu mengambil nama file dari pengguna. Jadi mengambilkan. Jadi misalnya user mengetikkan nama file yang ingin dibuat, maka di line 9 ini akan mengambil file tersebut. Lalu di line 12 sampai 14 itu mengecek apakah nama file yang dibuatnya itu ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama maka file sudah ada. Di line 17 sampai 23 itu udah mengambil soal dan pilihan jawaban. Lalu di line 26 sampai 27 itu menyimpan soal ke dalam file dan membuat struktur yang telah ditentukan. Oke, jadi ditambah soal ini seperti tadi. Nah, yang nomor 4 itu adalah untuk membuat objek Android. Lalu di line 7 adalah meminta nama file. Jadi minta file yang tadi telah dibuat sama user. Di line 9 itu memeriksa apakah file ada atau tidak. Misalnya file tidak ada maka tidak ditemukan. Lalu di line 13 sampai 19 itu adalah mengambil input untuk soal dan pilihan jawaban. Lalu di line 21 sampai 22 itu menulis soal file atau strukturnya seperti ketentuan di soal ujian saya. Lalu di line 24 itu akan menampilkan notifikasi berhasil. Di sini ada file ujian.py. Jadi seperti tadi lagi di line 4 itu adalah untuk menjalankan fungsi dari Android atau Python. Lalu di line 8 itu adalah meminta si user masukkan nama file yang telah dibuat yang telah dibuat tadi. Lalu di line 11 sampai 13 itu adalah membatalkan pengguna aplikasi. Lalu di line 17 sampai 22 itu memeriksa apakah file soalnya itu ada. Jika tidak ada maka file memunculkan file tidak ditemukan. Di line 25 sampai 26 itu adalah membaca isi file soal. Lalu di line 29 itu memisahkan soal berdasarkan tanda pagar, 2 pagar itu. Di line 32 sampai 37 adalah proses ujian. Jadi melakukan ujian. Di line 33 itu pastikan soal tidak kosong. Jadi pastikan soal tuh nggak terisi gitu maksudnya, terisi. Lalu pisahkan bagian-bagian pertanyaannya menggunakan bintang. Terus teks underscore soal underscore dan underscore opsi itu berisi teks soal dan pilihan jawaban. Sedangkan kunci underscore jawaban adalah jawaban yang benar. Lalu di line 45 sampai 48 itu menampilkan soal dan pilihan jawaban. Dan di line 51 sampai 53 itu adalah untuk memeriksa jawaban pengguna.
Jadi jika jawaban benar, maka muncullah pop-up jawaban Anda benar dengan kunci jawaban. Jika jawaban salah, maka muncullah pop-up jawaban Anda salah dan munculkan pop-up jawaban yang benar itu apa. Lalu di line 69, maka di situ ujian telah selesai. Oke, sekarang kita akan menemukan aplikasi yang telah saya buat. Oke. Di sini akan memunculkan pop-up menu utama. Jadi pertama kita buat soal dulu. Misalkan kita masukkan soal matematika. Oke. Maka masukkan soal pertama. Kalau nomor 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Masukkan pilihan. Misal pilihan pertama itu 2, pilihan B nya itu 5, lalu 9 0 5. Sekarang jawabannya itu A. Oke. Lalu kita baca soal. Tadi kita kan file matematika, maka di sini tuliskan matematika. Maka akan menampilkan soal. Jika ingin menambahkan soal baru, maka di sini tambahkan soal. Masukkan file yang telah kita buat tadi, matematika. Masukkan soal barunya. Sekarang nomor 2, 0 kali 1 sama dengan titik-titik. Jawaban pilihan pertama itu ada 2 misalkan, lalu 0, lalu 9, lalu 4, lalu 1. Masukkan jawaban yang benar itu kan tadi kan B. Oke. Nah, kita baca soal lagi. Matematika. Maka otomatis akan menambahkan soal baru. Lalu kita pencet ujian untuk melakukan ujian. Masukkan ujian. Nama file tadi matematika. Oke. Nah, jadi soal pertama ini 1 tambah 1. Misalnya jawaban benar nih ya 2. Maka munculkan jawaban Anda benar. Jawaban yang benar adalah A. Nah, lalu soal kedua misalnya kita salahin D 4. Jawaban Anda salah, maka muncul jawaban Anda yang benar adalah B, yaitu 0. Oke. Bisa kita keluar. Terima kasih. Sekian presentasi laporan ujian tengah semester saya mengenai PAB.